Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris, kelompok 5 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nelson Nope SHMH. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 anggota kelompok. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik atau resiprokalitas. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bagaimana pengaturan selanjutnya agar dapat diwujudkan dalam hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara? Saya akan membahas poin A tentang menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Saya akan mengambil contoh dari masa lalu. Pada masa kerajaan, masyarakat Indonesia masih di bawah perintah oleh raja-raja sampai ke waktu di mana masyarakat Indonesia masih di bawah penjajahan dari Belanda dan juga penjajahan Jepang. Pikiran dari warga Indonesia masih lebih memahami konsep kewajiban daripada hak mereka sendiri. Untuk mendapatkan hak-haknya, warga Indonesia melakukan beberapa aksi yang lumayan berisiko, seperti ada pemberontakan dari petani, lalu ada juga para pejuang kemerdekaan, dan juga ada protes dari Bom Cilik yang melawan petinggi dan kolonial. Aksi-aksi perjuangan emansipatoris itu antara lain didokumentasikan Multatuli dalam buku Max Havelaar yang jelas lahir dari tuntutan hak-hak mereka sendiri. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi yang dirampas dan dijarah oleh kaum penjajah. Sejak perjuangan bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang lebih paham akan budaya, hak daripada kewajiban. Akibatnya muncullah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan. Akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam ilmu sosiologi, konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement, yang berarti hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau dilakukan sesuatu yang dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jika hanya menekankan pada hak dan mengabaikan kewajiban, maka akan melahirkan persoalan-persoalan. Akankah hal itu merugikan solidaritas di dalam masyarakat? Akankah hak menempatkan individu di atas masyarakat? Atau hal itu kontraproduktif untuk kehidupan sosial?
Nah, konsep yang perlu diusung adalah mengimbangkan dalam menuntut hak dan juga menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak dasar warga negara sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atas hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu terhadap pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar hak ini, negara berwajib untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan berbagai bidang dan memberikan subsidi kepada rakyatnya guna merealisasikan kewajiban warga negara. Dan negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengingat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara. Untuk memenuhi salah satu contoh, kewajiban warga negara terpenting saat ini yaitu adalah kewajiban membayar pajak. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran dan membangun. Tanpa adanya sumber dan pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak itu menyumbang sekitar 74,63% pendapatan. Pendapatan negara, jadi membayar pajak itu adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak negara, yakni hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Oke, baik, kita masuk di bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Kita telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praktis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mendepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu merupakan perolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal, karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik, di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keawasannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak dimulai mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Di masa kita ini menyaksikan fenomena anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba gilirannya untuk menunaikan kewajiban, itu tampak kehilangan gairah.
Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, mari kita lihat secara historis. Secara historis, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia dimulai di dunia barat dengan kontribusi John Locke dan peristiwa penting seperti Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 macam kebebasan, yaitu kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Franklin D. Roosevelt. Meskipun demikian, keempat jenis hak asasi manusia tersebut tidak secara eksplisit terdapat dalam UUD NRI tahun 1945. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia dibagi menjadi 2 periode, sebelum dan setelah kemerdekaan. Pada periode 1950 sampai dengan 1959, HAM di Indonesia mengalami bulan madu kebebasan dengan tumbuhnya partai politik, kebebasan pers, pemilihan umum dan demokratis, kinerja parlemen yang efektif, dan iklim kondusif bagi kepemilikan tentang HAM. Keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan untuk mencegah konflik dan chaos yang sesuai dengan prinsip Golden Rule. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, berdasarkan sumber sosiologis. Munculnya karakter buruk dalam masyarakat Indonesia seperti kemarahan, kebencian antar kelompok, dan konflik dapat dijelaskan secara sosiologis sebagai akibat dari perubahan struktur sosial dan sistem budaya pasca rezim Orde Baru. Setelah tumbangnya rezim tersebut, Indonesia mengalami oligarki dan kebencian sosial budaya terselubung yang meluas menjadi konflik antar suku, antar agama, dan antar kelas. Konflik ini bersifat destruktif dan seringkali tersembunyi, yang berasal dari perbedaan ciri budaya dan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu. Untuk membangun Indonesia baru, diperlukan perombakan tatanan kehidupan masa lalu menuju masyarakat sipil demokratis yang mengharmonikan kewajiban dan hak negara serta warga negara. Hal ini melibatkan melibatkan pemenuhan hak individu dan kelompok, serta pengembangan solidaritas sosial untuk kemaslahatan bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk pada yang terakhir, yaitu berdasarkan sumber politik. Tuntutan reformasi pada era pertengahan 1998 mendorong perubahan UUD NRI 1945 dengan fokus pada amandemen, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, pemberantasan korupsi, kolusi serta nepotisme KKN, desentralisasi, kebebasan pers, dan demokrasi. Amandemen UUD NRI 1945 menjadi penting untuk memperkuat landasan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Meskipun awalnya pemerintah cenderung menolak perubahan, tuntutan tersebut menjadi kebutuhan nasional. Berdasarkan hal itu, pada sidang MPR Pemilu 1999 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan yang menghasilkan aturan baru termasuk mengenai hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Selanjutnya di bagian B, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dinamika konstitusi Indonesia sejak masa kemerdekaan telah menjadi cermin perjalanan sejarah bangsa ini. Seiring dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi, konstitusi pun mengalami transformasi yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh yang paling menonjol dalam kehidupan kita sehari-hari adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi fokus utama dalam menanggapi tantangan-tantangan yang muncul seperti krisis ekonomi dan politik pada pertengahan 1992. Pada awalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
sebagai hukum dasar yang bersifat sementara dan terbuka untuk disempurnakan di masa mendatang seperti yang dikatakan oleh pendiri kita, bangsa kita, Insinyur Soekarno. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai interpretasi dan kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mulai muncul. Pasal-pasal yang multitafsir membuka celah bagi praktik dan praktik negatif seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan reformasi yang diwakili oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan pemuda, mulai mengukakan dengan keras memperjuangkan perubahan substansif dalam Undang-Undang Dasar untuk memastikan demokrasi yang lebih kuat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemberdayaan rakyat. Krisis ekonomi dan politik pada pertengahan tahun 1990-an menjadi puncak dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap otoriter dan korup. Gelombang unjuk rasa dan tekanan publik yang besar akhirnya mengarah pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998 yang menjadi titik awal dari era reformasi di Indonesia. Dalam konteks ini, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjadi sangat penting sebagai langkah konkret untuk mengakomodasi tuntutan perubahan yang mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya itu MPR dalam kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 kemudian melakukan perubahan bertahap dan sistematis terhadap konstitusi sesuai dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi pada masa itu. Perubahan ini tidak hanya mencakup respon terhadap tekanan publik, tetapi juga merupakan kesinambungan dari cita-cita pendiri bangsa untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Jadi, saya akan menjelaskan tentang mendiskusikan esensi dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi, esensi dan harmoni ini adalah menciptakan keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dan hak yang harus dijamin kepada warga negara. Dan urgensi harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara terletak pada terciptanya stabilitas dan kemajuan negara di sisi lain. Maksudnya di stabilitas dan kemajuan negara. Di sisi lain juga warga negara hak yang wajib dihormati. Hak ini mempunyai hak yang wajib dihormati. Warga negara juga mempunyai hak yang wajib dihormati. Hak ini meliputi hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk memilih dan dipilih dalam proses demokrasi, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial negara. Jadi, kesimpulan yang saya ambil dalam harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara adalah esensi dari sebuah negara yang demokratis. Urgensinya terletak pada terciptanya stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Baik, selanjutnya adalah pertemuan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan menjadi para prinsipnya dapat disebut bicarakan seorang. Sedangkan wajib adalah beban untuk melakukan sesuatu yang semestinya dibuat untuk dihadiri dan para prinsipnya dapat disebut secara paksa oleh yang berkewajiban. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak
hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika, terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal undang-undang melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Dan jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamika diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.